Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis data dari skripsi yang kita pilih. Saksikan video kami. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like this ass fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Uji asumsi klasik adalah serangkaian tes statistik yang menjadi syarat wajib dalam analisis regresi linear, khususnya OLS, untuk memastikan model regresi yang dibangunkan valid, tidak bias, konsisten, dan estimasinya efisien. Uji ini bertujuan memastikan hasil analisis statistik seperti uji T, uji F, dan koefisien dapat dipercaya dengan jenis-jenis utamanya meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk data dari waktu. Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data atau residual kesalahan prediksi dari model regresi berdistribusi normal. Penyebab data tidak berdistribusi normal. Data atau residual dapat tidak berdistribusi normal karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, adanya nilai ekstrem outlier dalam data penelitian. Yang kedua, jumlah sampel yang terlalu kecil. Yang ketiga, kesalahan dalam pengukuran data. Yang keempat, variabel penelitian memang secara alami tidak menyebar secara normal. Hasil analisis uji normalitas menggunakan data skripsi yang kita ambil dengan SPSS didapatkan output sebagai berikut. Yang pertama, melalui tabel Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada output SPSS, diperoleh nilai ASIM sebesar 0,037. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Yang kedua, melalui histogram. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, di mana grafik histogram menunjukkan pola berbentuk lonceng, maka dapat disimpulkan berdistribusi normal. Yang ketiga, melalui grafik p-plot. Grafik p-plot memperlihatkan titik-titik menyebar di sekitar atau mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal. Dari hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan grafik histogram dan grafik p-plot, dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi normalitas sehingga layak untuk digunakan. Nah, multikolinearitas terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi tinggi. Akibatnya, estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Lalu uji multikolinearitas itu sendiri merupakan cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya VIP atau variance inflation factor. Nah, jika kita lihat if IP-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas yang kelompok kami analisis dari tabel koefisien pada output SPSS, diperoleh nilai if IP-nya itu pada X1 dan X2 1,099 dan toleransinya itu 0,910. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa baik untuk X1 maupun X2 tidak terjadi multikolinearitas, artinya tidak ada nilai korelasi antara variabel independen yang sempurna, maka layak untuk dianalisis selanjutnya. Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika varians residual
tidak konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Nah, model regresi yang baik harus bersifat homoskedastik atau varian residual sama semua level X-nya. Nah, tujuan uji heteroskedastisitas yang pertama, memastikan asumsi klasik terpenuhi dalam analisis regresi linear. Yang kedua, mendeteksi penyimpangan varian residual yang bisa membuat model tidak valid untuk peramalan. Nah, uji heteroskedastisitas ada dua. Yang pertama adalah uji Gleiser berdasarkan tabel koefisien pada output SPSS X1 tidak ada pengaruh signifikan peak value lebih besar dari 0,05 sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. X2 tidak ada pengaruh signifikan peak value lebih besar dari 0,05 sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua ada uji scatter plot. Dari grafik scatter plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah. Angka 0 pada sumber Y. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel independen yang digunakan layak untuk memprediksi etos kerja. Autokorelasi adalah korelasi antara residual periode T dengan residual periode T1 sebelumnya. Masalah ini umum terjadi pada data time series berdasarkan waktu karena nilai masa lalu mengaruhi nilai saat ini. Tujuannya adalah untuk menilai apakah kesalahan error satu observasi saling bebas dengan observasi lainnya. Asumsi independen residual wajib dipenuhi agar estimasi koefisien tidak bias. Penyebab terjadinya autokorelasi yang pertama, kelembaman waktu. Nilai sekarang masih dipengaruhi nilai masa lalu, misalnya inflasi, pendapatan, dan penjualan. Yang kedua, bias spesifikasi model. Model kurang tepat, misalnya ada variabel penting yang tidak dimasukkan. Yang ketiga, manipulasi data. Data diubah, dihaluskan, atau digabung secara tidak wajar sehingga pola error jadi saling berkaitan. Dampak jika dilanggar dapat menyebabkan koefisien regresi tidak efisien, uji T dan uji F tidak valid. Model cenderung overestimate atau underestimate hubungan antara variabel. Hasil analisis uji autokorelasi menggunakan data skripsi yang diolah dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson DW sebesar 1,963 berdasarkan tabel Durbin Watson dengan jumlah sampel N sebanyak 100 dan jumlah variabel independen K sebanyak 2 pada tingkat signifikasi 5% diperoleh nilai DU sama dengan 1,7152 sehingga nilai 4 dikurangi DU sama dengan 2,2848. Karena nilai DU lebih kecil daripada DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU yaitu 1,7152 lebih kecil 1,963 lebih kecil 2,2848, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh human relation dan kondisi lingkungan kerja terhadap etos kerja pegawai. Tujuan analisis ini adalah mengetahui arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel, baik secara parsial maupun simultan. Hasil regresi diperoleh dari output SPSS tabel correlation dengan persamaan Y sama dengan 0,981 tambah 0,466 X1 tambah 0,632 X2 tambah E yang menunjukkan bahwa human relation dan lingkungan kerja sama-sama berpengaruh positif sehingga meningkatkan kedua variabel tersebut akan meningkatkan etos kerja pegawai. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan bahwa human relation dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap etos kerja. Pengujian dilakukan menggunakan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel dan uji F untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dengan kriteria nilai SIG lebih besar dari 0,05 berdasarkan tabel convention SPSS, nilai SIG human relation sebesar 0,000 dengan T 4,647 dan lingkungan kerja sebesar 0,00 dengan T 6,521 sehingga hipotesis alternatif diterima dan kedua variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap etos kerja. Lalu ada analisis koefisien. Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi human relation
dan lingkungan kerja dalam menjelaskan variasi etos kerja. Berdasarkan tabel modern summary SPSS, nilai R kuadrat sama dengan 0,482 yang berarti 48,2%. Etos kerja dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 51,8% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Secara parsial, lingkungan kerja memiliki pengaruh lebih dominan. R sama dengan 0,606 dibandingkan human relation, R sama dengan 0,560. Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data penelitian terhadap 100 responden, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan itu telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas serta autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa data layak digunakan untuk analisis regresi berganda dan menghasilkan model yang valid secara statistik. Lalu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa human relation dan kondisi lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap etos kerja pegawai. Koefisien regresi yang bernilai positif menandakan bahwa semakin baik hubungan kerja dan lingkungan kerja, maka etos kerja pegawai juga cenderung meningkat. Selain itu, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut signifikan baik secara parsial maupun secara simultan. Nah, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi etos kerja pegawai dapat dijelaskan oleh human relation dan lingkungan kerja. Sementara sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, data penelitian secara keseluruhan mendukung kesimpulan bahwa peningkatan kualitas hubungan kerja dan lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan etos kerja pegawai.